Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu Habib, cucunya dari Habib Soleh Tanggul, yang katanya menurut catatan dari Ba'alawi, catatan para habaib, Habib Soleh Tanggul ini diangkat sebagai wali kutub. Ini diisyarahkan oleh Habib Abu Bakar Gresik dengan mengenakan imamah hijau. Itu adalah isyarah di mana Habib Soleh Tanggul ini diangkat sebagai wali kutub. Pada waktu itu ya orang mengenal Habib Abu Bakar Gresik wali kutub, kemudian wali kutub mengekstafetan kutubnya kepada Habib Soleh Tanggul. Nah, ini wallahu alam bisawab. Nah, cucunya ini mengatakan begini, saya baru aja mendengarkan karena ini dikasih tahu sama Gus Ilyas. Jadi begini, yang disampaikan oleh Habib Muhdar ini, cucu dari Habib Soleh Tanggul, dia mengatakan bahwa hanya di Indonesia saja yang mempermasalahkan nasabnya Ba'alawi. Di daerah-daerah lain, negara lain gak ada yang mempermasalahkan. Bahkan dari imam madhab sendiri tidak mempermasalahkan. Nah, kalau saya balik pertanyaannya begini, hanya di Indonesia saja para habaib ini dimuliakan berlebihan, dan di negara lain gak dimuliakan sedemikian rupa. Bahkan kalau kita lihat Habib Umar bin Hafid saja, itu ketika melakukan tawaf di Makkatul Mukarramah, itu orang-orang ya tawaf cuek-cuek saja, gak ada yang sungkem. Artinya kalau secara wibawa, secara karomah dan masyhur secara internasional masih kalah dengan Syekh Nawawi, masih kalah dengan Gus Dur, masih kalah dengan Mbah Maimun Zubair. Siapa yang gak kenal dengan ulama kita? Artinya ini sebenarnya mindset yang keliru. Hanya di Indonesia tok para habaib ini dimuliakan sedemikian rupa, sementara di negara yang lain tidak. Di Malaysia diusir, tuh malah lebih ngeri lagi. Maka pantas gitu. Dan kalau mau disadari, bukan zaman sekarang saja polemik nasab, masalah kemudian tentang siapa yang intisab kepada Kanjeng Nabi, dari zaman dulu. Karena banyak yang mengaku-ngaku. Emang orang Syiah tidak mengaku dari Ahlul Bait Nabi? Makanya kemarin keterangan yang saya terputus kemarin, Imam Syafi'i sampai dihukum sedemikian rupa oleh Gubernur Yaman. Karena Imam Syafi'i waktu itu dituduh sebagai orang yang pro juga kepada Alawiyah, yang pada waktu itu bukan Ba'alawi, Bani Ali yang diistilahkan oleh Syiah. Maka ketika haulnya Habib Soleh Tanggul, dengan lantangnya, dengan pedenya Habib Muhdar mengatakan hanya di Indonesia, aneh di Indonesia itu katanya. Kok masalah Ba'alawi ini dipermasalahkan? Oh, Anda gak sadar. Yang ngasih tanah mbahmu, yang ngasih tanah Habib Soleh Tanggul ketika hijrah tahun 1921 ke Indonesia, itu siapa yang memberi segenggam tanah untuk tempat kalau bukan orang Indonesia? Kan begitu. Itu betapa dimuliakannya karena Anda menyandang nama habaib sebagai zuriyah Nabi, yang pada waktu itu belum ada yang berani mengungkap seperti yang sekarang. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Habib Muhdar itu rasis. Semoga aja coba disimak. Itu rasis, itu pembelaan klan. Gak sadar bahwa di Indonesia ini banyak as-sayyid, banyak as-syarif. Emangnya cucu Nabi itu hanya para habaib? Emangnya yang menjadi cucu Nabi, yang intisab nasabnya kepada Kanjeng Nabi itu hanya dari imigran Yaman saja? Di berbagai belahan dunia banyak ulama-ulama kita, mau dari Maroko, dari Andalusia, Imam Ghazali dan lain sebagainya, banyak yang intisab kepada Kanjeng Nabi. Tidak mereka rasis? Nah, ini yang harus kita counter. Kalau sampai dibiarkan doktrin-doktrin dari para habaib seperti itu, masa depan anak bangsa kita ini akan menjadi keset. Kita ini akan menjadi budak. Kalau benar dia mencontoh Kanjeng Nabi, beberapa tekstual hadis Nabi
Kanjeng Nabi itu pernah ditanya mengenai tentang ahlul bait Nabi. Ada salah satu hadis Nabi yang disampaikan oleh Imam Tabrani dari Anas bin Malik. Ini harusnya bisa menampar mereka supaya mereka tidak sombong. Kalau saya katakan mereka sombong. Kenapa sombong? Karena dalam isi-isi ceramahnya masih mengkaitkan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Gak usah diaku-aku. Imam Syafi'i dalam beberapa kitab, catatan kitabnya, beliau tidak pernah tuh mengaku-ngaku dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Di dalam dirinya terdapat mengalir darahnya Rasulullah, itu enggak ada. Maka Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh sahabat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an alu Muhammad. Ya Rasul, sebenarnya hakikatnya keluargamu, keluarga Muhammad itu siapa sih ahlul bait Nabi itu? Maka riwayat Anas bin Malik, Kanjeng Nabi dengan tegas supaya tidak menjadi kesombongan, beliau menjawab, kullu taqiyyin, setiap orang-orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah, maka dia keluargaku, kata Nabi. Artinya ini cukup. Kalau memang engkau adalah cucu Nabi, buktikan dengan akhlakul karimah. Buktikan dengan cara dakwahmu yang betul-betul bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, ukhwatul insaniyah, ukhwatul basyariyah, ukhwatul wataniyah, dan ukhwatul diniyah. Bukan rasisnya yang dikedepankan. Kan ini tidak. Di dalam isi ceramahnya, wah, seakan-akan tidak ada yang lebih mulia manusia ini kecuali para habaib. Dan itu nyata. Kanjeng Nabi mengatakan, kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa itu adalah keluargaku. Bahkan beliau mengatakan, wa talan Nabi sallallahu alaihi wasallam, in auliya'uhu illal muttaqun, karena tidak ada yang bisa menjadi kekasihku kecuali orang-orang yang mempunyai ketakwaan, bukan Habib. Artinya ini adalah porsi sumbu di mana supaya kita ini lebih memahami apa yang harus kita kedepankan di dalam syiar agama ini. Ajarkan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Bukan mengajak, harus hormat sama Habib, kamu harus mengabdi, harus khidmat, tunduk kepada dzurriyyah Nabi. Bukan itu. Itu ajaran rasis. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Makanya cukup Imam Syafi'i mengatakan di dalam fatwa syairnya, yakfikum al-fakhru bi ali Muhammad. Artinya memuliakan keluarga Nabi Muhammad ini ada yang lebih potensial, yang sangat luar biasa ketika keluarga Nabi itu dimasukkan di dalam rukun sholat ketika membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ini sangat luar biasa dan itu tidak boleh diaku-aku, dan ini ciri khas. Kalau kita lihat dari sejarah ketika Imam Syafi'i kemarin yang hijrah ke Yaman, ke Najran, yang selalu menyandangkan Alawiyah, begini, ini ada kekeliruan pemahaman di dalam kitab Al-Um. Kenapa Habib Muhdar ini mengatakan seakan-akan Imam Syafi'i ini adalah orang yang pro dengan Alawi bin Ubaidillah? Dia salah memahami. Alawiyah di dalam kitab Al-Um ini adalah Bani Ali. Ingat-ingat catatan, Bani Ali, karena waktu itu Alawi bin Ubaidillah belum ada, belum lahir. Wong dia wafatnya tahun 410 kok. Bahkan sampai dini hari lahirnya belum ditemukan kapan lahirnya, hanya mengetahui wafatnya saja. Karena pada waktu itu lagi rame-ramenya pengakuan daripada Syiah yang mengklaim dirinya sebagai Alu Muhammad. Maka sebenarnya kalau mau jujur-jujuran mereka yang suka menyerang Syiah juga dari habaib, kami bukan Syiah. Istilah Alawiyah itu ya yang pertama kali menggunakan adalah Syiah kok. Alawiyah itu ya Syiah pertama kali. Maka pernah Habib Lutfi mengatakan, ingat, Alawiyah di sini, thariqatul Alawiyah ini adalah thariqahnya daripada Bani Ali, bukan dari Alawi. Ya keceplosan sebenarnya. Nah ini bahaya, ngapunten. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau hijrah menegakkan keadilan di daerah Yaman, karena tahu karakteristiknya orang Najran seperti apa. Memang pada waktu itu juga banyak yang mengkait-kaitkan dirinya sebagai Alu Muhammad dari kelompok Syiah pada waktu itu. Sudahlah, jangan pada sombong dengan nasabnya. Kalau memang engkau itu sebenarnya begini, kalau memang betul punya darah Kanjeng Nabi, tanpa harus mereka ingin dihargai, pasti dihargai. Tidak harus mendoktrin umat.
Makanya catatan Kanjeng Nabi di dalam hadis tadi yang disampaikan oleh Anas bin Malik, kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa itu adalah keluargaku. Ini supaya mematahkan dari rasis, supaya orang ini tidak bersandar, tidak i'timad dengan nasabnya. Apa yang mau dibanggakan dengan nasab? Orang nanti juga ketika ditiupkan sangkakala, dibangkitkan dari kuburan di hari kiamat, fala ansaba lahum, gak ada tuh yang peduli dengan nasab. Tetap saja amal perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka keliru kalau orang hanya bersandar dengan nasab, justru ini akan bahaya, dan itu ciri khas daripada kaum jahiliyah. Itu ya. Maka saya katakan yang disampaikan oleh Habib Muhdars, cucunya Habib Soleh Tanggul, ketika dia mengatakan hanya di Indonesia yang mempermasalahkan habaib, justru hanya di Indonesia habaib dimuliakan sedemikian rupa dan kau anggap Indonesia ini kasta terendah. Itu terjadi di Indonesia, dan itu sampai sekarang ya. Makanya saya harap kepada seluruh warga masyarakat bangkit. Kita jangan takut dengan istilah kewalat lagi. Kalau salah, ini anjuran hadis Nabi. Andaikan Fatimah ini yang nyolong, kata Kanjeng Nabi, la qata'tu biyadi, demi Allah aku sendiri yang akan aku potong tangannya. Artinya ini ajaran setara. Ketika dzurriyyah Nabi itu salah, ya harus kita benarkan. Ketika menyimpang harus kita luruskan. Ketika berbuat dosa, ya harus kita ajak untuk bertaubat. Ini ada Habib membela. Kalau ada Habib mabuk, gak usah dilaporkan, kasih beras, karena bagaimanapun di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Cuk, itu namanya cuk.